Ini adalah kisah tentang cinta sejati dan sekaligus pengorbanan. Stephen yang merupakan pangeran dari kerajaan yang luas sedang menunggang kudanya di hutan. Ia asik menikmati pemandangan. Ketika dia mendengar seorang gadis menangis kesakitan, dia melompat dari kudanya dan berjalan menuju sumber suara tersebut. Dia menemukan seorang gadis cantik sedang duduk terdiam di dekat semak-semak yang mungkin dia terluka. Kamu siapa? Apa kamu kesakitan? Aku ingat namaku, Daisy. Tapi aku tidak ingat bagaimana aku di sini. Ada wajah yang menakutkan menyerang aku, tapi aku tidak ingat apa-apa sama sekali yang terjadi setelah itu. Saat ini, aku bahkan tidak bisa bergerak. Tolong bantu aku. Aduh Buyung, kamu telah terluka parah. Tapi tolong jangan khawatir, namaku Stephen. Aku bisa membantu kamu dan membawamu ke istanaku. Tabib kerajaan akan merawatmu dengan baik. Pangeran Stephen dengan sangat lembut mengangkat Daisy ke dalam pelukannya. Lalu mereka berangkat menuju istana dengan menunggang kudanya. Di istana, sang pangeran bergegas memanggil sang tabib istana. Sang tabib segera tiba dan seketika mulai melakukan pengobatannya. Aduh, sakit. Aku tahu, kamu masih kesakitan. Berikan waktu agar obat-obatan sang tabib bekerja. Kamu pasti segera merasa nyaman, ramuannya pahit tapi manjur. Tutup matamu dan teguk. Perawatan Daisy berlanjut dan dia pun perlahan mulai pulih. Sekarang dia pun mulai bisa berjalan di sekitar istana. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke kamarnya kecuali keluarga kerajaan dan tabib dan pelayannya. Pangeran akan mampir berkali-kali dalam sehari untuk memeriksanya. Hai pangeran yang baik, kamu telah begitu baik merawat aku dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Rasanya aku sudah membaik sekarang. Aku harus merencanakan kepulanganku ke rumah, tapi aku tidak tahu di mana rumahku. Daisy, jangan terburu-buru. Aku perlu memastikan kamu pulih sepenuhnya. Kalau kamu belum sepenuhnya mendapatkan kembali ingatanmu, anggaplah dirimu sebagai tamu kerajaan kami. Aku telah merencanakan segalanya untuk menghiburmu. Stephen dan Daisy pun makin menjadi akrab satu sama lain. Seiring waktu, hati mereka pun saling suka. Benih cinta yang kecil itu kini telah berkembang menjadi pohon berbunga. Setiap kali Daisy sendirian, dia akan terus melirik ke pintu menantikan kedatangan si Stephen. Stephen, aku mulai merasa aku harus tinggal di sini selamanya. Aku tidak akan pernah menemukan pendamping sejati seperti kamu dimanapun. Aku tidak bisa membayangkan meninggalkanmu. Daisy, siapa yang memintamu pergi? Sekarang aku merasa kita harus menghabiskan sisa hidup kita bersama. Aku ingin itu juga. Stephen, saat kamu jauh dariku, hatiku menunggu-nunggu kepulanganmu secepat mungkin. Mataku rindu untuk melihatmu kembali. Wajahmu selalu membayangi pikiranku setiap waktu. Daisy, aku juga begitu. Kemanapun pergi aku selalu merasa gundah, lalu aku mendapati diriku ingin kembali kepadamu lagi dan lagi. Aku tak pernah merasakan ketertarikan seperti ini kepada siapapun sebelumnya. Suatu malam, sebuah benda terbang mendarat di dekat istana. Dua peri keluar dari sana. Pangeran Stephen tercengang melihat kehadiran mereka. Kedua peri itu terbang langsung menuju ke kamar Daisy. Daisy, ikutlah dengan kami. Kami akan membawamu kembali. Kendaraan terbang kita tepat di luar. Kalian siapa? Kalian mau membawaku kemana dengan kendaraan terbang itu? Daisy, omongan macam apa ini? Kami datang untuk membawamu kembali ke negeri dongeng. Kamu peri seperti kami. Kamu tidak bisa tinggal di bumi selamanya. Oh tidak, aku tidak melihat mutiara ajaib di lehermu lagi. Di mana hilangnya? Lihat, itu sebabnya kamu tidak bisa ingat apapun. Kami bisa meminta Ratu Peri untuk mengembalikan ingatanmu. Peri menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghubungi sang Ratu Peri. Ratu Peri menerima permintaannya dan menggunakan kekuatannya untuk memulihkan ingatan Daisy yang hilang dari jarak jauh. Pangeran Stephen, aku sadar kalau aku ini ternyata adalah seorang peri. Itu berarti aku terpaksa
harus pulang ke negeri dongeng. Setelah mendarat di bumi, aku sendirian di hutan tempat kamu menemukan aku. Seorang penyihir menyerangku untuk mencuri mutiara ajaibku. Sepertinya aku tidak memiliki kekuatan yang dimiliki peri. Kamu menyelamatkan aku. Kamu jangkarku saat dibutuhkan. Untuk itu aku akan selamanya berhutang padamu. Maaf, tapi aku harus pulang. Bisakah aku menemanimu ke negeri dongeng? Tidak, pangeranku. Manusia tidak akan pernah diizinkan memasuki negeri dongeng kami. Kamu tahu kalau aku sangat ingin bisa hidup selalu bersamamu. Tapi aku terpaksa karena aku harus mengikuti aturan negeri dongeng. Aku akan berusaha untuk kembali dan melihatmu lagi. Tapi kalau tidak bisa, anggap ini sebagai pertemuan terakhir kita. Kekasihku, tolong maafkan aku. Desi, aku akan selalu mengingat setiap momen berharga kebahagiaan yang aku habiskan bersamamu. Pada saat itu, sayap Daisy tumbuh kembali, dan dia pun berubah menjadi peri sepenuhnya. Dia bersama dengan 2 peri lainnya berjalan menuju kendaraan terbang. Lalu dia berbalik dan terus melirik kepada Pangeran Stephen. Kendaraan terbang lepas landas membuat Stephen langsung bersedih. Daisy pun mendarat di negeri dongeng. Ratuku, aku sangat mencintai Pangeran Stephen. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia. Aku mohon padamu, tolong izinkan aku kembali kepadanya untuk selamanya. Daisy, apa yang kamu lakukan? Peri dan manusia tidak bisa memiliki hubungan satu sama lain. Jika melanggar aturan kami, kamu harus menanggung akibat dari tindakanmu. Aku bersedia menanggung semua akibatnya. Tolong izinkan aku bisa kembali ke bumi selamanya. Pergilah dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan mengutukmu, membuatmu tidak bisa pergi kemana-mana. Takut akan kemarahan ratu, Daisy keluar dari ruangan. Di sisi lain, Pangeran Stephen akan terus-terusan menatap ke langit menunggu sang Daisy kembali. Dia begitu termakan pikirannya hingga mulai memengaruhi kewarasannya. Salah satu peri memberitahu Ratu Peri tentang hal ini. Ratuku, Pangeran Stephen dan Daisy berada dalam kondisi yang sangat sulit. Cinta mereka tampaknya murni dan sejati. Mereka berdua rela mengorbankan apa saja demi mempertahankan cinta mereka. Tolong Ratu pikirkan ini. Sekarang aku yakin bahwa Stephen dan juga Daisy benar-benar saling mencintai. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Pergi, jemput Daisy dan bawa dia padaku. Daisy pun berlari dan jatuh di kaki sang Ratu Peri. Daisy, cinta sejati menang. Kamu sekarang bebas. Pergilah ke bumi dan raih kembali cintamu. Stephen sedang menunggu Daisy di luar istana. Tiba-tiba kendaraan terbang itu pun muncul dan mendarat tepat di depannya. Datanglah padaku putri sayang. Pengorbanan kita tidak sia-sia. Sang pencipta telah mengatur persatuan ilahi kita. Kita telah memenangi hadiah atas cinta dan pengorbanan sejati kita. Daisy bergegas datang ke pelukan Stephen dan memeluknya. Cinta sejati menang kembali. Keduanya disatukan dalam ikatan pernikahan suci. Hidup mereka pun kini dipenuhi oleh kebahagiaan. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.